Kalian pasti penasaran bagaimana tanaman transgenik dibuat. Kamu tidak sendiri di sini. Itu merupakan salah satu pertanyaan teratas tentang bioteknologi. Ada berbagai cara tanaman dapat direkayasa secara genetik. Di sini saya akan menceritakan kisah terjadinya pepaya transgenik di Hawaii. Langkah pertama, tentukan apakah rekayasa genetika adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan masalah seperti penyakit atau kerusakan akibat hama. Selama berabad-abad, pemulihan tanaman tradisional telah digunakan untuk melawan hama, stres lingkungan, serta untuk meningkatkan rasa dan nutrisi. Alasan untuk mengembangkan transgenik tidak berbeda hari ini, tetapi transgenik dapat dibuat lebih cepat dan lebih tepat. Metode pemulihan lainnya dapat memakan waktu puluhan tahun untuk menghasilkan hasil dan tidak dapat setepat dan berfokus pada satu sifat genetik atau mengisolasi solusi untuk masalah tertentu. Sejak tahun 1940-an, industri pepaya Hawaii telah berjuang menghadapi masalah virus ring spot pepaya atau VRSP yang merusak dan cepat menyebar. VRSP merusak bentuk pepaya dan pada tanaman muda menghancurkan kemampuan tanaman untuk menghasilkan buah sepenuhnya. VRSP ditularkan oleh serangga yang memakan buah. Banyak metode yang telah dikerahkan untuk mencoba menghentikan kerusakan akibat virus ini. Pada awal tahun 1960-an, petani memindahkan produksi pepaya dari satu pulau di Hawaii ke pulau lain, dari Pulau Oahu ke pulau besar di Hawaii di distrik Puna. Virus akhirnya mencapai Puna. Metode lain tidak berhasil, termasuk menggunakan insektisida untuk serangga yang menyebarkan virus, memberikan tanaman strain virus ringan untuk membuat inokulasi alami, atau menghancurkan tanaman yang telah terinfeksi, tetapi cara ini tidak berhasil dan virus terus menyebar. 53 juta pon pepaya segar diproduksi setiap tahun ketika VRSP pertama kali ditemukan di Puna tahun 1992. Pada tahun 1998 jumlah itu telah berkurang setengah menjadi 26 juta pon. Tanaman dan mata pencaharian petani dihancurkan di depan mata mereka sendiri. Selain itu, bagi konsumen, ketersediaan jus pepaya dan pepaya segar untuk salad buah, smoothie, dan produk lainnya terancam. Sebuah alat bioteknologi terbaru yang kuat sekarang tersedia untuk melawan. Para petani dan peneliti melakukan rekayasa genetika mulai tahun 1985 untuk membantu. Langkah kedua, identifikasi gen atau bahan genetik yang dapat menyelesaikan masalah yang memberikan ketahanan terhadap penyakit atau hama, dan mempelajari peningkatan genetik tanaman yang membutuhkan sifat tertentu. Para peneliti dan petani harus menemukan cara untuk membuat tanaman pepaya kebal terhadap virus mematikan. Resistensi VRSP adalah sifat genetik yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Para peneliti tahu bahwa jika tanaman mengandung bahan genetik tertentu dari virus dalam DNA mereka sendiri, mereka terlindungi. Jika mereka dapat masukkan salinan gen ini dari virus itu sendiri ke dalam susunan genetik pepaya, tanaman itu akan terlindungi. Langkah ketiga, menyalin sifat dari organisme donor dan menanamkannya ke dalam DNA tanaman. Para peneliti mengisolasi gen VRSP dari virus itu sendiri. Kemudian mereka membutuhkan cara untuk memasukkan materi genetik ke dalam DNA tanaman pepaya itu sendiri. Para peneliti menggunakan teknik yang biasa digunakan dalam bioteknologi yang disebut dengan transformasi, suatu proses di mana salinan materi genetik dari sifat tertentu dimasukkan ke dalam sel. Ada banyak cara untuk mengubah sel. Dalam hal ini, para peneliti menggunakan metode bombardment particle berkecepatan tinggi melalui perangkat penyisipan bertekanan tinggi. Gen dari virus ini dimasukkan ke dalam DNA dari biji pepaya. Bahan genetik membuat tanaman tahan terhadap virus ring spot, seperti halnya suntikan flu membuat orang kebal terhadap flu. Para peneliti berhasil mengubah 17 tanaman. Tanaman ini mengandung gen dari virus dan menghasilkan protein dari virus yang membantu tanaman menjadi resisten terhadap infeksi VRSP. Langkah keempat, menanam benih baru dan mengujinya. Langkah terakhir adalah menanam benih dan dengan hati-hati menguji tanaman yang dihasilkan. Satu baris tanaman menunjukkan resistensi yang konsisten terhadap virus. Setelah beberapa tahun pengujian, ditentukan bahwa hal ini berkinerja baik di pertanian, aman untuk dimakan, dan berkualitas komersial.
Satu varietas pepaya transgenik yang dinamakan The Rainbow menghasilkan sekitar 125.000 pon buah yang dapat dipasarkan per hektar per tahun. 25 kali jumlah buah yang dihasilkan per hektar oleh varietas non-transgenik yang terinfeksi oleh VRSP. Tes ini memakan waktu sekitar 7 tahun, termasuk keamanan pangan dan tinjauan lingkungan oleh FDA, USDA, dan EPA. Setelah persetujuan dan pengaturan diperoleh, petani Hawaii memulai menggunakan biji pepaya baru. Hasil pemanenan tahan terhadap VRSP. Pepaya mulai panen tahun 1998 dan pada tahun 2001 industri ini telah pulih kembali, menghasilkan 46 juta pon pepaya tanpa VRSP. Ini membuat industri pepaya yang tetap hidup di Hawaii dan memastikan konsumen memiliki jus pepaya dan pepaya berkualitas tinggi dengan biaya yang masuk akal. Rekayasa genetika memungkinkan diperkenalkannya resistensi terhadap VRSP tanpa mengubah sifat pepaya atau mengubah tanaman dengan cara lain. Tanaman yang nutrisi dan keamanannya persis sama. Pada 2010, 70% industri pepaya Hawaii adalah pepaya transgenik. Pepaya transgenik telah tumbuh dan dikonsumsi di Amerika Serikat lebih dari 1 dekade. Itulah merupakan salah satu kisah tanaman transgenik dan masih banyak kisah-kisah tanaman transgenik lainnya.